Perkenalkan, nama saya Dimas Pramono Putra dengan NIM 20030200086, kelas C semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas review buku ke-16, mata kuliah pengantar sosiologi, jurusan administrasi bisnis, Fakultas Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Berikut video penjelasannya. Sosiologi, wacana, dan filsafat publik. Sosiologi adalah studi ilmiah tentang struktur sosial dan hubungan serta perilaku manusia. Sains mengacu pada proses pengembangan teori yang diuji dan kemudian ditolak, dimodifikasi, atau dipertahankan sampai dikembangkan lebih komprehensif. Sosiologi menguji teori-teori ini terhadap kasus-kasus empiris untuk menentukan apakah dan sejauh mana mereka masuk akal dan dapat diterapkan. Teori sosiologis atau paradigma adalah cara untuk memahami pengaruh kekuatan sosial pada individu sebagai anggota kelompok dan kategori sosial. Istilah ilmu dalam tanda kutip untuk garis bawah ilmu tidak bebat sinila, yaitu diinformasikan oleh bias teoritas dan metodologis dan peneliti, dan dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan peneliti. Poin yang akan dielaborasi nanti dalam beberapa bab berikutnya. Prostikulasi misalnya berpendapat bahwa pengamat atau ilmuwan memaksakan kerangka konseptualnya pada apa yang sedang diamati, dan ini membatasi apa yang dapat dikatakan sains kepada kita tentang dunia, alam, fisik, dan sosial. Hilir mempertahankan lensa yang digunakan aktor sosial untuk menafsirkan dunia di sekitar mereka dan memahami hubungan sosial mereka dengan orang lain disebut sebagai ideologi. Ideologi terdiri dari serangkaian nilai, asumsi, dan keyakinan yang membantu aktor sosial untuk memahami fenomena sosial kompleks yang mereka amati dan hadapi dalam interaksi mereka sehari-hari. Sebagai ilmu, sosiologi mengembangkan teori yang menjelaskan dunia sosial. Tujuan dari sosiologi adalah untuk menawarkan objektif dan nilai netralkum dari dunia sosial melalui istilah dan konsep yang tidak seragam. Pengetahuan sosiologi bersifat objektif dan subjektif. Apa itu ideologi? Menurut teori Burger, ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicirikan oleh selektivitas sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena misalnya hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapat, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkan secara berbeda. Karena itu, kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh orang lain, yang interpretasinya didasarkan pada nilai perspektif yang berbeda. Artinya kita tidak bisa melihat dan memahami dunia dan perspektif lain meskipun kita semua memikirkan sendiri ideologi dan cara dalam memandang dunia. Dalam setiap masyarakat dan atau negara bangsa, pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang lain. Pandangan ideologi kelompok dominan mempengaruhi cara kita memahami diri kita sendiri sebagai warga negara bangsa melalui kendali mereka atas produksi pengetahuan di media dan sekolah. Seperti yang dipertahankan oleh Burger, ideologi merasionalisasi kepentingan beberapa kelompok di atas yang lain. Ini mempelajari masyarakat sebagai entitas yang berada di luar individu dan berdiri di atasnya, atau objektif misalnya dalam hal tingkat bunuh diri, perceraian, dan putus sekolah, dan sebagai halnya yang dihasilkan melalui tindakan individu atau subjektif. Sosiologi mempelajari faktor-faktor dan struktur serta periode sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembagaannya sebagai subjek akademi. Ide dan teori sosiologi juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama pada awalnya menyebabkan kemunculannya selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya sejak saat itu.
Sosiologi telah berpengaruh oleh perubahan struktural, ideologi, dan sejarah besar seperti industrialisasi, urbanisasi, revolusi ilmiah, revolusi politik, kapitalisme, nasionalisme, kolonialisme, konstitusionalisme, feminisme, gerakan Gairix, gerakan mahasiswa, gerakan hak sipil, dan pasca kolonialisme. Proses dan perubahan ini sangat mempengaruhi, yaitu yang pertama, bagaimana sosiologi mengkonseptualisasikan, berteori, dan menganalisis dunia. Yang kedua, bagaimana aktor sosial berinteraksi dengan dunia. Dan yang ketiga, bagaimana individu dan kelompok memandang diri mereka sendiri di dunia. Secara umum, sosiologi berkaitan dengan proses sosial dan struktur khususnya, yaitu yang pertama, bagaimana orang berinteraksi satu sama lain dalam konteks institusi sosial atau misalnya keluarga dan organisasi atau misalnya pemerintah. Yang kedua, bagaimana individu berpengaruh oleh struktur sosial atau misalnya ekonomi. Dan yang ketiga, bagaimana mereka juga mempengaruhi struktur sosial dan mengubah struktur masyarakat. Sosiologi terdiri subjek yang luas dan beragam, dan generalisasi sederhana tentangnya secara keseluruhan patut dipertanyakan. Sosiologi adalah bidang yang kontroversi, dan sosiolog telah mempelajari dan memeriksa hubungan kontroversial dan masalah yang kompleks. Ada banyak ketidaksepakatan di antara sosiologi dari tradisi teoritis yang berbeda tentang misalnya bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana masyarakat mempengaruhi kehidupan individu. Beberapa sosiologi telah mengadopsi lensa ilmiah untuk menjelaskan kekuatan fundamental yang telah membentuk masyarakat manusia di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Pada saat yang sama, ide-ide yang ditolak dan dikritik sekaligus dihidupkan kembali dengan cara baru dan dalam kondisi sosial ekonomi baru. Ini disebut pergeseran paradigma. Sosiolog mengkonseptualisasikan perubahan yang telah membentuk teori dan konsep sosiologis menjadi tradisional, modern, dan postmodern. Faktor dan zaman sejarah. Turner menegaskan sosiologi adalah disiplin ilmu kesadaran diri yang diciptakan untuk mengeksplorasi transformasi masyarakat dari masyarakat agraris ke kapitalisme industri atau yang disebut modernitas. Dalam beberapa tahun terakhir, sosiolog telah berteori tentang bagaimana perubahan dalam masyarakat modern telah mengubah struktur lembaga ekonomi, norma budaya, dan hubungan sosial di era postmodernitas. Untuk saat ini, cukup untuk mengatakan bahwa modernitas adalah periode di mana sains diyakini dapat menyelesaikan semua penyakit manusia dan masalah sosial. Postmodernitas mengacu pada periode di mana tujuan modernitas dipertanyakan berdasarkan kritik terhadap sains dan keyakinan bahwa sains tidak bebas nilai dan tidak mampu menyelesaikan masalah umat manusia. Kami mengeksplorasi ide-ide secara lebih rinci di bab berikut. Transnasionalisme. Konstruksi dan reproduksi identitas nasional dan etnis dipengaruhi oleh konsekuensi globalisasi. Meningkatnya migrasi global telah menambah keragaman budaya, ketidaksetaraan ekonomi, dan kekuasaan perbedaan secara nasional dan lokal, menghasilkan pembentukan identitas transnasional. Globalisasi ekonomi juga memiliki efek negatif yang luar biasa pada dunia ketiga dan di negara-negara berkembang yang telah menghasilkan perlakuan yang berbeda dari individu dan kelompok dalam masyarakat dan dalam sistem politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Nasionalisme adalah wacana menganalisis pergerakan manusia, ide, barang, modal, dan jasa lintas negara bangsa dalam konteks globalisasi. Mendefinisikan transnasionalisme sebagai proses yang terdiri dari hubungan sosial multi-stated yang menghubungkan kelompok-kelompok di dalam dan di
antar negara bangsa melalui bidang sosial yang melintas dan memotong batas geografis, budaya, dan politik, dan didasarkan pada banyak hubungan ekonomi, sosial, organisasi, agama, dan politik. Transnasionalisme adalah perspektif teoritis yang menyelidiki hubungan dan institusi sosiopolitik serta keragaman dan ketidaksetaraan etnis, rasial, kelas, dan gender dari perspektif lokal atau global. Transnasionalisme dipengaruhi oleh gagasan transmigrasi. Transnasionalisme adalah wacana yang menjelaskan hubungan dialektif antara globalisasi kapital, reproduksi hubungan hegemoni, dan formasi gerakan perlawanan organisasi oposisi dan bidang diskursif yang melintas batas suku bangsa dan mempengaruhi atau kembali membentuk hubungan sosial di timur dan barat. Perspektif ini berfokus pada efek absen relasi pada pembentukan diri, kebijakan pembangunan, dan hubungan dan struktur ekonomi dan politik baik di tingkat lokal maupun global. Transnasionalisme berkaitan dengan pencipta budaya dan sejauh mana budaya lokal memasukkan dan mengubah aspek budaya lain sebagai milik mereka. Transnasionalisme berkaitan dengan pencipta. Transnasionalisme secara kritis mengevaluasi dan mengintegrasi keterkaitan sepihak antara misalnya timur dan barat sebagai lensa teoritis. Transnasionalisme menunjukkan pada sekumpulan interaksi dan proses pembentukan identitas yang beragam dan tumpang tindih dalam konteks postmodernitas. Sekian dari video presentasi kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.